berdiri, ikuti gerakan dari kami semua ya. Nah, anak-anak, hidup takut akan Tuhan akan membawa engkau memiliki masa depan yang sungguh ada di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama. Shalom anak-anak, anak-anakku yang tercinta, pagi ini mari kita mulai devo kita sehingga kita nanti bisa memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh menjumpai anak-anak untuk devo bersama, dan kami menyerahkan di dalam devotion ini Tuhan, Engkau jamah setiap kami dimanapun anak-anak kami berada, dan biarlah mereka senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, pagi ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan, satu ayat saja yang diambil dari kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-19. Bapak akan bacakan untuk kalian semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Bapak akan ulangi lagi. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Anak-anakku yang terkasih, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai anak Tuhan fokus di dalam hidup kita, di dalam mengiring Tuhan, tetap kita terarah, fokus memperhatikan yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak fokus di dalam hidup ini, ada banyak suara-suara yang akan kita dengar. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap mendengarkan satu suara yang paling indah, yang paling benar, yang paling mulia, yaitu suara dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan atau kalam hidup
di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di sini dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Kalau kita sebagai anak Tuhan dan kita mau hidup kita itu menjadi hidup yang baik, hidup yang lurus, hidup yang penuh di dalam kasih Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan, kita renungkan supaya firman itu tadi mengendap di dalam hati kita. Firman itu tadi menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya dengan baik. Sehingga kita nanti kalau sudah seperti itu, kita nanti menjadi orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu bagaimana? Yaitu orang yang bisa menyikapi hidup dengan baik, orang yang dapat menjalani hidup dengan penuh akal budi yang dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu sudah ada di dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus Kristus akan senang. Kalian sebagai murid-murid, kalian jadilah bijak. Kenapa? Kalau kalian sekolah dengan baik, kalian mendengarkan Tuhan, kalian di sekolah mendengarkan guru-guru yang mengajar kalian, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberikan roh kepintaran itu kepada diri kalian. Dan itu sebenarnya yang kita minta kepada Tuhan, supaya kalian nanti menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang bijak, anak-anak yang cakap, dan berhasil di dalam kehidupan kalian nanti. Kemudian firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita ini sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita menjadi orang yang bijak, Tuhan ingin hidup kita lurus di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan demikian, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Kita oleh Tuhan diberikan akal budi, kita diberikan yaitu hati. Oleh sebab itu Tuhan pengen seluruh kehidupan kita hanya tunjukkan kepada Tuhan, kita arahkan kepada Tuhan. Supaya apa anak-anak? Supaya hidup kita nanti dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang benar. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan mengatakan jalan yang benar itu yang bagaimana? Jalan yang benar yaitu jalan yang ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14 dikatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harusnya hidup kita ini kita bawa kepada Tuhan. Dan kalau kita ini sudah ada di jalan Tuhan, ada di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita, membawa kita kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Kebenaran itu tak lain tak bukan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita sudah ada di dalam Yesus Kristus sebagai jalan itu tadi, kemudian kita yaitu dibenarkan karena kita ada di dalam kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita nanti akan sampai pada hidup yang Tuhan rindukan. Hidup yang bagaimana, Pak? Hidup yang Tuhan rindukan adalah hidup yang dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan pimpinan Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan di dalam hidup kita ada di jalan Tuhan, kemudian kita dibawa di dalam kebenaran Tuhan, kita nanti akan memiliki hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita nanti sampai kepada Bapa. Di mana Bapa itu? Bapa itu ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus saat ini. Tapi pada saat kita nanti melalui jalan Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan dan kita hidup kita akan hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang mulia seperti yang Tuhan Yesus rencanakan, sehingga pada saatnya nanti, pada waktu kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita harus meninggalkan
segala keindahan dunia yang fana ini kita nanti akan disambut oleh Tuhan, yaitu di awan-awan, kemudian kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan yang kekal, yaitu di surga. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 14, Bapak akan bacakan mulai dari ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tadi Bapak sudah katakan bahwa kita ini harus melalui jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita sudah melalui jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan dibenarkan karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita nanti akan hidup. Ya, kita nanti akan hidup di dalam kemuliaan Tuhan, di mana seperti ayat firman Tuhan ini tadi, yaitu kalau kita ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan menyediakan tempatnya di mana anak-anak, yaitu tempatnya ada di surga, ya, tempatnya ada di surga, dan itu menjadi tujuan kita sebagai orang yang percaya, tujuan kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus berada, kita nanti pun akan berada bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita tahu Tuhan ada di surga bersama dengan Allah Bapa, maka dengan sendirinya saat kita nanti, yaitu dipanggil pulang oleh Bapa, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita nanti akan hidup, berhimpun, bersekutu, berkumpul bersama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di surga. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita, dan rumah itu adalah rumah kemuliaan. Di sana nanti adanya sukacita, adanya ucapan syukur kepada Tuhan, adanya yaitu pengagungan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan. Dan itu anak-anak yang harus kita persiapkan. Dengan cara apa? Kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tujukan hati kita, fokus yaitu hidup kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan baik, dengan benar, sehingga kita nanti berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada di mana? Yaitu ada di surga, karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, rumah bagi kita, rumah yang indah, rumah yang megah, rumah yang mulia ada di surga. Itu anak-anak yang perlu Bapak sampaikan, supaya kita nanti tidak terjebak dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, dan kita terikut ke sana. Dan kalau itu kita terikut ke sana, Tuhan gak akan berkenan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak minta, ayo arahkan hati kita kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, supaya tujuan Tuhan memberikan tempat bagi kita yang dipenuhi kemuliaan tercapai, dan kita menikmati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Firman-Mu ini Tuhan, biarlah termeterai di dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus yang jamah, Engkau meteraikan, Engkau terjemahkan lebih mendalam lagi ke dalam hati setiap anak-anak, sehingga anak-anak dapat meresponi dengan benar setiap firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.